Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyudi Nugroho. Saya ingin mempresentasikan chapter 21. Yang pertama di sini adalah lingkungan sewa atau the leasing environmental. Sewa adalah perjanjian kontrak antara leaser dan lease yang memberikan lease hak untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh leaser untuk periode waktu tertentu. Kelompok peralatan sewa terbesar meliputi peralatan teknologi, transportasi seperti truk, pesawat terbang, kereta api, konstruksi, dan pertanian. Keuntungan leasing dan lease. Yang pertama, 100% financing at fixed rate atau rate tetap. Kedua, perlindungan terhadap keusangan. Yang ketiga, fleksibilitas. Yang keempat, pembiayaan lebih murah. Ya, kita melihat teaser, market share-nya untuk bank itu sebesar 56%, independence 14%, dan active leasing company 31%. Keuntungan leasing dan leaser, yang pertama sering memberikan margin bunga yang menguntungkan. Yang kedua, dapat merangsang penjualan produk leaser. Yang ketiga, sering memberikan manfaat pajak kepada berbagai pihak dalam sewa. Yang keempat, dapat memberikan nilai residu tinggi kepada leaser. Sewa asuransi memberikan hak untuk mengontrol penggunaan properti, pabrik, atau peralatan yang teridentifikasi, aset yang diidentifikasi untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pertimbangan. Berbagai pandangan mengenai kapitalisasi sewa adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan memanfaatkan modal apapun aset sewa. Yang kedua, memanfaatkan sewa yang mirip dengan pembelian surat. Yang ketiga, memanfaatkan semua sewa jangka panjang. Yang keempat, memanfaatkan sewa perusahaan di mana denda untuk bekerja sangat besar. IASB membutuhkan lease untuk mengkapitalisasi sewa. Hanya pengecualian. Yang pertama, sewa yang mencakup jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua, sewa properti dengan nilai kurang dari $2.000. Hak untuk menggunakan properti dalam sewa adalah aset dan kewajiban penyewa untuk melakukan pembayaran adalah kewajiban. Penyewa mengakui beban bunga atas liabilitas sewa bunga usaha dengan menggunakan metode bunga efektif dan mencatat biaya penyusutan hak aset pakai. Akuntansi ini sewa keuangan diterapkan apakah sewa efektif, pembelian aset, atau ketika penyewa hanya mengontrol pengguna aset. Pengukuran kewajiban sewa dan aset sewa. Masa sewa. Masa sewa yang tetap dan tidak dapat dibatalkan. Kedua, opsi diperpanjang. Opsi perpanjang penawaran dapat memperpanjang periode ini. Ada ilustrasinya. Carrefour menyewa PC Lenovo selama 2 tahun dengan harga sewa $100 per bulan per komputer. Dan selanjutnya dapat menyewakan sebesar $10 per bulan per komputer selama 2 tahun. Sewa jelas menawarkan opsi pembaruan tawar-menawar. Masa sewa dipertimbangkan 4 tahun. Pengukuran kewajiban sewa dan aset sewa. Pembayaran sewa. Dalam pembayaran tetap. Yang kedua, pembayaran variabel yang didasarkan pada indeks atau tarif. Yang ketiga, nilai residu dijamin. Yang keempat, pembayaran terkait dengan opsi pembelian atau terminasi yang dilakukan penyewa untuk secara wajar. Discount rate list harus menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa menggunakan tingkat bunga implisit.
tingkat ini pada saat dimulainya sewa yang menyebabkan nilai tunai agregat dari pembayaran sewa dan nilai sisa yang tidak dijamin sama dengan nilai wajar dari aset sewaan. Dalam hal ini, tidak praktis untuk menentukan tingkat implisit penyewa menggunakan tingkat pinjaman tambahannya. Aplikasi sewa selanjutnya untuk menggambarkan aplikasi sewa menggunakan metode sewa pembiayaan. Asumsikan bahwa CNH Capital NLD anak perusahaan dari CNH Global dan Ivanhoe Mines Ltd CAM menandatangani perjanjian sewa tanggal 1 Januari 2019 yang menyebut bagi CNH untuk menyewakan Beku ke Ivanhoe mulai 1 Januari 2019. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa dan data terkait lainnya adalah sebagai berikut. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa. Jangka waktu sewa adalah 5 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan. Membutuhkan pembayaran sewa yang sama sebesar 20.711 euro pada awal setiap tahun. Dasar anggota jatuh tempo. Beku memiliki nilai wajar pada saat dimulainya sewa 100.000, perkiraan umur ekonomi 5 tahun dan nilai residu dijamin 5.000. Ivanhoe mengharapkan kemungkinan bahwa nilai yang diharapkan dari nilai residu pada akhir sewa akan lebih besar dari jumlah yang dijamin 5.000. Sewa tidak mengandung opsi perpanjangan Beku. Kembali ke CNH Capital pada saat berakhirnya kontrak. Tingkat pinjaman tambahan Ivanhoe adalah 5% per tahun. Ivanhoe mendepresiasi peralatannya berdasarkan garis lurus. CNH menetapkan tarif sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat pengembalian 4% per tahun. Ivanhoe menyadari hal ini. Ivanhoe menghitung jumlah sewa guna usaha dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai berikut. Penggunaan hak sebagai berikut. Paymentnya sebesar 20.711,11. Present value-nya sebesar 4,62990. PV of list payment sebesar 95.890,35. Ivanhoe menggunakan tingkat bunga implisit channel 4%, bukan tingkat pinjaman tambahan 5% karena diketahui oleh Ivanhoe. Ivanhoe mencatat sewa pembiayaan pada pembukuan pada 1 Januari 2019 sebagai berikut. Right office asetnya sebesar 95.850,35. Lease liability sama. Terus Ivanhoe mencatat pembayaran sewa pertama pada 1 Januari 2019. Lease liability sebesar 20.311,11. Cashnya 20.311,11. Ini ada ilustrasinya. Nah, di sini mempersiapkan entry untuk mencatat bunga yang masih harus dibayar pada 31 Desember. Interest expense-nya sebesar 3.003.7,17. Lease liability-nya sama. Depresiasi aset hak pakai selama masa sewa 5 tahun. Menerapkan kebijakan depresiasi normal Ivanhoe dengan metode garis lurus menghasilkan entry berikut pada 31 Desember 2019. Depresiasi expense-nya sebesar 19.178,07. Like office assetnya 95.890,35 dibagi 5 tahun. Jadi sama kayak yang depresiasi expense sebesar 19.178,07. Laporan posisi keuangan sehubungan dengan posisi sewa pada tanggal 31 Desember 2019. Itu kayak gitu.
Ivanho mencatat pembayaran sewa kedua sebagai berikut. Ini ada pembayaran sewa keduanya. Lease liability sebesar 20.711,11. Case-nya sama. Jika Ivanho membeli peralatan dari CNH dengan harga pengakhiran dengan harga 5.000 dan perkiraan sisa umur peralatan ada 2 tahun, itu membuat entry sebagai berikut. Nah, ini entry-nya. Mungkin sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Azra Marcadinur, NIM 2018-12-11-051. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai accounting for lease atau sewa. Ini contoh kedua untuk lease accounting. Dari contoh ini, kita diharapkan memiliki nilai residu di bawah jaminan nilai sisa. Contohnya CNH atau Ivanho, bahwa dia ada nilai sisa akan menjadi 3.000, bukan jumlah jaminannya 5.000. Jika Ivanho memperkirakan sisa backho pada akhir sewa menjadi 3.000, termasuk Ivanho 2.000 sebagai pembayaran sewa tambahan dalam menentukan kewajiban sewa guna usaha dan penggunaan aset tetap. Maka jawabannya seperti ini. Ivanho menghitung liabilitas sewa dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset penggunaan hak berikut. Untuk pembayaran, kita punya 20.711,11. Angka ini kita lihat dari contoh pertama. Di contoh 1 itu dari kewajiban sewa usahanya. Lalu kita ada present value factor. Ini interest-nya kita punya 4%, sama N itu 5. Hasilnya 4,629990. Ini dikali, dan hasilnya adalah 95.890,35. Itu untuk present value of lease payment-nya. Lalu ada probable residual value sebesar 2.000. Lalu kita punya present value factor-nya, itu sebesar 0,82193. Itu dikali, dan hasilnya sebesar 1.643,86. Itu adalah jumlah untuk present value of probable residual value. Nah, liabilitas sewa guna usaha atau aset hak pakai, jumlahnya itu adalah 95.890,35 ditambah 1.643,86 sebesar 97.534,21. Nah, Ivanho akan membuat jurnal entry untuk mencatat sewa dan pembayaran tanggal 1 Januari 2019. Itu pertama ada right of use asset sebesar 97.534,21 terhadap kewajiban sewa atau lease liability sebesar 97.534,21. Lalu Ivanho mencatat juga kewajiban sewa sebesar 20.711,11 dan cash tunai sebesar 20.711,11. Nah, ini untuk list amortization schedule dari Ivanho. Ini perbedaan jurnal apabila menggunakan jaminan nilai residu dengan expected payment dan tidak. Ini yang menggunakan sebelah kiri, yang sebelah kanan tidak menggunakan. Akan terlihat perbedaan dari jumlahnya di jurnalnya. Seperti di
Journal Capitalization of Lease tanggal 1 Januari 2019. Kalau kita menggunakan expected payment sebesar 2.000, maka right of use asetnya di debit sebesar 97.534,21 terhadap lease liability dengan jumlah yang sama. Sedangkan kalau kita nggak menggunakan expected payment, jumlah di right of use aset pada debit sebesar 95.890,35 terhadap lease liability atau kewajiban sewa sebesar 95.890,35. Setiap transaksi itu akan berbeda jumlahnya apabila kita menggunakan expected payment atau tidak. Lalu ada selanjutnya residual value loss. Ini contoh keduanya. Karena perawatan dari backhoe buruk, Ivanhoe mengasumsikan bahwa nilai wajar atau fair value adalah 0 setelah kembali backhoe ke CNH pada 1 Januari 2024. Dalam hal ini, Ivanhoe melaporkan dia mendapat hilang atau kerugian sebesar 3.000. Maka, Ivanhoe akan membuat jurnal entry pada pembayaran sebagai berikut. Nih, ini dengan expected payment. Dia mencatat di posisi debit itu kerugian sewa atau loss on lease itu sebesar 3.000. Nah, hasilnya adalah dari 5.000 dikurang 2.000. Terhadap cash posisi kredit sebesar 3.000. Nah, ini tanpa expected payment. Maka kerugian sewa atau loss on lease di posisi debit sebesar 5.000. Dan cash di posisi kredit sebesar 5.000. Lalu selanjutnya ada bargain purchase option atau opsi pembelian tawar-menawar. Itu bargain purchase option memungkinkan penyewa untuk membeli properti sewaan dengan harga di masa depan atau future price yang jauh lebih rendah daripada aset nilai wajar atau fair value yang diharapkan di masa depan. Penyewa harus meningkatkan nilai sekarang dari pembayaran sewa dengan nilai sekarang dari harga opsi. Maksudnya nilai sekarang adalah present value, lalu mempengaruhi akuntansi dengan cara yang sama seperti nilai residu yang dijamin dengan jumlah yang mungkin terjadi akan dihutangkan. Contoh 3 untuk lease accounting. Kita punya unguaranteed residual value atau nilai sisa yang tidak dijaminkan. Asumsi Hardaway sebagai lessor dan MNS sebagai lease menandatangani perjanjian sewa tanggal 1 Januari 2019. Informasi yang relevan dari perjanjian tersebut adalah masa sewa adalah selama 3 tahun, tidak dapat dibatalkan, dan membutuhkan sewa pembayaran sebesar 17.620,08 pada awal setiap tahun. Kompaktor memiliki biaya dan nilai wajar pada saat dimulainya sewa sebesar 60.000. Perkiraan umur ekonomi 7 tahun, dan nilai residu yang diharapkan sebesar 12.000 yang tidak dijamin. Lalu, sewa tidak mengandung opsi perpanjangan. Kompaktor kembali ke Hardaway pada saat berakhirnya kontrak, dan tingkat implicit lessor tidak diketahui oleh MNS. Tingkat pinjaman tambahan MNS adalah 6%. Present value dari pembayaran sewa berarti sebesar 49.924,56. Itu akan menjadi kewajiban sewa sebesar 49.924,56 itu dari 17.620,8 dikali 2.8333,9. Itu tidak termasuk setiap pembayaran terkait dengan nilai residu yang tidak dijamin.
Maka MNS akan membuat journal entry sebagai berikut. Ada right of use asset, itu sebesar 49.924,56, dan kewajiban sewa atau lease liability sebesar 49.924,56. Lalu membuat juga debit lease liability sebesar 17.620,8 dan cash sebesar 17.620,8. Ini adalah MNS lease amortization schedule-nya. Ini jurnal entry oleh lease, yaitu oleh MNS, jurnal entry-nya. Lalu selanjutnya ada low value and short term lease atau sewa nilai rendah dan jangka pendek. IASB memberikan pengecualian untuk yang dibutuhkan kapitalisasi semua sewa. Yang pertama ada low value lease, itu yang mendasari aset dengan nilai $5.000 atau kurang. Lease dapat memilih untuk sewa biaya pembayaran sebagai yang terjadi. Lalu ada short term lease, dia kurang dari 12 bulan. Lalu saya akan menjelaskan akuntansi sewa oleh lessor. Kan tadi lease, sekarang lessor ya, untuk lessor. Economic of leasing-nya itu lessor dia menentukan jumlah persewaan pembayaran bukan penyewa. Jadi dia menentukan pembayaran menggunakan nilai return, mempertimbangkan kredit berdiri penyewa, panjangnya dari sewa, dan status dari nilai sisa. Nah, di contoh 1 dan 2, CNH menentukan nilai tingkat implisit menjadi 4%. Lalu fair value dari equipment menjadi 100.000 dan nilai sisa menjadi 5.000. CNH kemudian menghitung sewa pembayaran sebagai yang ditampilkan. Nih, fair value dari peralatan sewa itu sebesar 100.000. Dikurang present value dari nilai residu itu sebesar 4.109,65, dan maka jumlah yang akan dipulihkan oleh lessor melalui sewa pembayaran itu sebesar 95.890. Maka 5 pembayaran sewa awal tahun untuk mendapatkan 4% return itu sebesar 20.711,11. Ada klasifikasi sewa dari lessor. Untuk tujuan akuntansi, lessor mengklasifikasi penyewaan sebagai pertama ada sewa keuangan dan sewa operasional. Nah, untuk menemui salah satunya itu ada 5 tes. Lessor harus transfer kendali atas bagian substansial dari aset pokok kepada lease atau memberikan kepemilikan atas yang mendasari aset kepada penyewa. Nah ya, ini adalah contoh 5 tes untuk lease. Kalau untuk sewa keuangan itu, dia harusnya tidak dapat dibatalkan, atau dia memenuhi setidaknya 1 dari 5 tes tersebut. Ada transfer of ownership test, ada purchase option test, ada lease term test, ada present value test, dan alternative use test. Lalu, nih ada klasifikasinya nih yang tadi. Ada transfer of ownership test. Itu jika sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada penyewa. Itu adalah berarti sewa pembiayaan. Lalu ada membeli tes opsi.
Itu memungkinkan penyewa untuk membeli properti dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai wajar aset dasar yang diharapkan pada tanggal opsi menjadi dapat dieksekusi atau dapat ditawar. Ada tes jangka waktu. Ini dia kapan istilah sewa adalah bagian utama dari sisa umur ekonomis aset sewaan. Perusahaan harus menggunakan keuangan metode atau metode keuangan. Nah, ini petunjuknya nih. Jika jangka waktu sewa adalah 75% atau lebih besar dari ekonomi kehidupan aset sewaan atau lamanya aset sewa, itu sewa harus memenuhi tes jangka ini. Lalu ada present value test. Jika nilai sekarang adalah pembayaran sewa cukup dekat dengan fair value, yaitu maka lease harus menggunakan metode keuangan. Petunjuknya itu jika nilai sekarang dari pembayaran sewa sama dengan atau melebihi 90% dari fair value, maka penyewa harus menggunakan metode keuangan. Ini ada pembayaran sewa. Secara umum meliputi pembayaran tetap, pembayaran variabel, nilai sisa dijamin atau tidak, dan pembayaran penyewa cukup tertentu untuk exercise. Lalu ada discount rate. Itu tingkat implisit harus digunakan untuk menentukan saat nilai pembayaran. Didefinisikan sebagai tingkat diskonto pada dimulainya sewa, menyajikan nilai pembayaran sewa dan tidak dijamin nilai sisa sama dengan fair value aset sewaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Azra. If the end of the lease term the lessor does not have an alternative use for asset, the lease classify the lease as financial lease. Jika di akhir sesi the lessor tidak mampu menggunakan alternatif untuk aset, maka lease-nya akan declassify the lease as financial asset. The assumption is that the lease use all the benefits from the lease asset and therefore the lease has essentially purchased the asset. Selanjutnya klasifikasi lessor by lessor, accounting measurement dan presentasi. For sales type lease, the lessor account for the lease in a manner similar to the sale of an asset. The lessor generally record a lease receivable and eliminates the lease asset. The lease receivable is computed as shown. Lease receivable itu sama dengan present value of rental payment tambah present value of guarantee dan undergraduated residual value. Financial sales type lease example, ini contoh. C&H Financial Service Corporation and Ivanhoe Construction menandatangani perjanjian pada 1 Januari 2019 yang memanggil untuk C&H untuk lease ke backhoe to Ivanhoe di awal Januari 2019. Termnya semua syarat dan provision di perjanjian lease-nya dan data-data selanjutnya adalah sebagai berikut. Term syaratnya adalah 5 tahun, ke agreement-nya is non-cancelable, tidak bisa di-cancel, perjanjiannya tidak bisa di-cancel, tergantung rental payment-nya di awal setiap tahun. Fair value dari lease-nya 100.000, estimated economic life-nya adalah 5 tahun, dan guarantee residual value-nya adalah 5.000. Dan ada underlying asset 85.000 untuk dibayarkan ke dealer C&H. The lease contain no renewal option. The backhoe refers to C&H at the termination of the lease. Collectibility payment by C&H is probable.
Selanjutnya ini adalah contoh soalnya. CNH Financial Service Corp dan Ivanhoe Construction menandatangani perjanjian lease pada tanggal 1 Januari. Kalau for CNH lease backhoe Ivanhoe beginning in 1 Januari 2019. Semua perjanjian dan provisinya lease agreement-nya adalah sebagai berikut. CNH mengset annual rental payment to earn rate return per 4% per tahun dan investmentnya sebagai ilustrasi 21 ini. Seperti ini nih. Nih, fair value lease equipment-nya 100.000, present value-nya 5.000 dikali 82.000 yang tadi nih, 5.000 dikali 82.000. Jadinya hasilnya segini. Terus di total dapetnya 95.000 dikali 4%. Dapetnya 20.711. Financial step list example. The list meets the criteria for clarification as financial step list because list term is equal to the economic life of the asset. Present value of the lease payment is 100.000 present value-nya, yang berarti 100% lebih baik atau 90% kepada fair value-nya di backhoe. Ini oleh karena itu, Ivanhoe akan will consume substantially the entire underlying asset over the lease term. Selanjutnya ada financial step list example. CNH compute the list receivable as shown. Ini seperti ini. Jurnal entry-nya list receivable 100.000 dan sales revenue. Habis itu ada COGS 85.000 dan inventory. Ini adalah amortization schedule-nya seperti ini. Terus ada record di awal tahun list payment, yaitu cash sama list receivable 20.711 sampai 20.711. Terus di Desember 31 tahun 2019 CNH mengidentifikasi interest revenue-nya di list receivable selama awal tahun. Seperti ini, list receivable jurnalnya sama interest revenue seperti ini. Selanjutnya ada financial type list example. The balance sheet is related to list transaction di Desember 31 2019. Current asset list receivable-nya 3.171,56 tambahin 17.539 jadinya 20.711. Non current asset atau investment list receivable-nya 61.749. Di tanggal 31 Desember 2019 income statement-nya CNH melaporkan sales revenue-nya 100.000 sama cost of goods sold-nya 85.000. Other revenue, interest revenue-nya 3.171. Terus ada ini following record. Jurnalnya Januari tanggal 1 cash-nya 20.711 plus receivable-nya 20.711. Desember 31 list receivable-nya 2.469, interest revenue-nya 2.469. Ini following ini jurnal tanggal 31 2023 CNH, jurnal CNH. List receivable-nya 192, list revenue-nya 192. Terus pada 1 Januari 2024 list asetnya kembali ke CNH. Jurnalnya seperti ini, inventory sama list receivable 5.000 dan 5.000. Selanjutnya lessor guarantee residual value. Di Ivanhoe dan contoh CNH, Ivanhoe guarantee residual value-nya adalah 5.000. Penghitungan amount-nya bisa di recover from the rental payment. Present value, residual value was subtracted from the fair value of the backhoe to arrive at the amount be recovered by a lessor. Ini seperti ini nih. Contohnya nih. Selanjutnya
ada ini unguaranteed residual value. In this case, there is less certainty that an unguaranteed residual portion of the asset has been sold. The lessor recognizes sales revenue and cost of goods sold only for the portion of the asset for which recovery is assured. Both sales revenue and cost of goods sold are reduced by the present value of the unguaranteed residual value. The gross profit will compute will still be the same amount as when guaranteed residual value exists. Lesser guaranteed residual value. To compare a sales type lease with a guaranteed residual value to one with unguaranteed residual value, assume the same fact as in the CNH or even whole lease situation, that is, sale price-nya 100.000, expected residual value-nya 5.000, present value-nya adalah 4.109.65, lease equipment-nya 85.000 untuk dibayarkan ke dealer CNH. Lesser unguaranteed residual value. Compute at least ini seperti ini cara penghitungannya. Ini contohnya. Selanjutnya, lesser accounting for operating lease. The following data released a lease agreement between Hathaway Disposal Ltd and M&S for the use of one of Hathaway's standard cardboard compactor. Information relevant to the lease is as follows. The term of the lease is 3 years. The lease agreement is non-cancelable, requiring the annual rental payment 17.620 dengan pembayaran di awal. Kompaktornya fair value-nya adalah 65.000 dan estimated economic-nya 5 tahun, residual value-nya 12.000. The lease contain no renewable option. The compactor refers to Hathaway at the termination of the lease. The implicit rate of the lessor is known by M&S, trailer increment, borrowing rate-nya 6%, Hathaway said annual rate-nya menjadi turun ke 6% per tahun atau implicit rate untuk investment. Selanjutnya, lesser accounting for operating lease. Hathaway classify the lease and operating lease because none of the financial lease tests are met. Transfer of the ownership test, transfer of purchase of option test, lease term test, present value test, alternative use test. The transfer of ownership does not occur. The asset reverts to Hathaway at the end of the lease. There is no purchase option in the lease. The lease term is 60%, 3:5 economic life of the asset, which is less than major part of the life of the asset, 75%. Present value-nya 49.924. Fair value compacted, therefore the lease does not meet the present value test. As indicated, the equipment is not of a specialized nature and it is expected to have use to Hathaway when returned the end of the lease. Selanjutnya, lesser accounting for operating lease. Under the operating method Hathaway, the lessor continue to recognize, melanjutkan untuk mengidentifikasi aset di statement of financial position dan mengidentifikasi lease revenue-nya di setiap periode, melanjutkan depresiasi the lease asset. Oke, terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibnu Setiadi. Oke, jadi saya Ibnu Setiadi yang akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya, mohon maaf karena kamera laptop saya rusak, jadi saya memakai background foto saya. Ya, ini ada pencatatan bagi lessor untuk operasi sewa. Untuk mengilustrasikan metode operasi untuk sewa Hathaway antara Hathaway dan M&S. Hathaway itu mencatat pembayaran sewa berdasarkan metode garis lurus pada 1 Januari 2019, 2020, dan 2021 sebagai berikut. Cash sebesar 17.620,08
terhadap unearned lease revenue sebesar 17.620,08. Lalu pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021, Hathaway mencatat pengakuan pendapatan tiap periode sebagai berikut. Unearned lease revenue sebesar 17.620,08 terhadap lease revenue sebesar 17.620,08. Hathaway juga mencatat biaya penyusutan pada peralatan yang disewa itu dengan asumsi saldo menurun ganda, diberi dasar biaya itu sebesar 60.000 dan kehidupan ekonominya selama 5 tahun. Jadi pencatatannya itu depreciation expense itu dihitung dari 60.000 dikali 40%, jadi sebesar 24.000 terhadap accumulated depreciation equipment sebesar 24.000. Hathaway mencatat biaya lain yang terkait dengan pengaturan sewa seperti asuransi, pemeliharaan, dan pajak pada periode yang terjadi. Specialist accounting problems. Itu ada 2. Yang pertama, penyesuaian sewa lainnya, hasil presentasi, pengungkapan, dan analisis. Ini penyesuaian sewa lainnya. Biaya eksekusi adalah pengeluaran normal yang terkait dengan memiliki aset sewaan, seperti asuransi properti dan pajak properti. Biaya eksekusi yang termasuk dalam pembayaran tetap yang disyaratkan oleh lessor harus dimasukkan dalam pembayaran sewa guna mengukur kewajiban sewa. Lalu pembayaran oleh penyewa yang dilakukan langsung ke otoritas pajak atau penyedia asuransi dianggap sebagai pembayaran variabel dan dibebankan pada saat terjadinya. Sewa pembayaran di muka dan insentif. Perusahaan menyesuaikan aset hak pakai untuk pembayaran di muka sewa, insentif sewa, dan biaya langsung awal yang dilakukan sebelum atau pada tanggal dimulainya. Yang pertama tuh pembayaran di muka sewa yang dilakukan oleh lessee atau si penyewa barang itu meningkatkan aset penggunaan hak. Terus sewa pembayaran insentif yang dilakukan oleh lessor kepada lessee itu mengurangi aset penggunaan hak. Yang ketiga, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lessee itu meningkatkan aset penggunaan hak. Biaya langsung awal adalah biaya tambahan dari sewa yang tidak akan terjadi seandainya sewa tidak dieksekusi. Ini ada contoh biaya termasuk dan dikecualikan dari biaya langsung awal dari lessee dan lessor. Yang termasuk tuh ada komisi, contohnya tuh kalau yang dikecualikan tuh gaji karyawan, iklan. Terus biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lessee termasuk dalam biaya aset penggunaan, tetapi tidak dicatat sebagai bagian dari liabilitas sewa. Akuntansi lessor. Jadi pencatatan bagi si yang menyewakan untuk biaya langsung awal itu tergantung pada jenis sewa. Ada sewa operasi sama sewa pembiayaan. Untuk sewa operasi itu lessor harus mempertahankan biaya langsung awal dan diamortisasi sebagai biaya selama masa sewa. Kalau untuk sewa pembiayaan, lessor
itu mengeluarkan biaya langsung awal pada saat dimulainya sewa. Nah, ini presentasi. Ini ada ringkasan tentang bagaimana lesi melaporkan informasi yang berkaitan dengan sewa pembiayaan dan operasi dalam laporan keuangan. Ini di SOFP itu ada right of use asset, ada lease liability, kalau misalnya di income statement ada depreciation expense sama interest expense. Terus bedanya sama lesser, kalau misal lesi itu semua all leases semuanya gitu. Kalau misalnya lesser itu cuma finance sama operating. Nah, ini pengungkapan. Lessees dan lessor juga harus menyediakan pengungkapan kualitatif dan kuantitatif tambahan untuk membantu pengguna laporan keuangan menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Pengungkapan kualitatif yang akan diberikan oleh lessees dan lessors diringkas seperti yang ditunjukkan. Nih, pengungkapan kualitatif yang diberikan lessees sama lessor. Ini ilustrasi menyajikan jenis informasi kuantitatif. Kalau tadi kan kualitatif, tapi kualitatifnya dari lesi sama lessor. Kalau ini kuantitatif, cuma dari si lesi atau si yang menyewa. Itu ada tuh total biaya sewa. Nah, kalau yang ini informasi kuantitatif yang harus diungkapkan oleh lessor atau si yang menyewakan. Nah, ini analisis. Dengan meningkatnya aset dan liabilitas, sejumlah metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dan solvabilitas perusahaan akan berubah. Nih, yang berubah itu pengembalian aset akan berkurang. Terus penghasilan sebelum bunga, pajak, dan depresiasi dan amortisasi atau disebut EBITDA yang kemungkinan akan memerlukan beberapa penyesuaian karena perusahaan mendepresiasi aset hak pakai dan mencatat biaya bunga. Terus rasio hutang terhadap ekuitas akan meningkat dan rasio cakupan bunga akan menurun. Nah, ini ada sell leasebacks. Perusahaan penjual atau masih mentransfer aset ke perusahaan lain, ke pembeli. Jadi perusahaan si penjual itu mentransfer aset ke perusahaan lain, ke pembeli, dan kemudian menyewakan kembali aset itu dari pembeli. Mengapa perusahaan seperti restoran Darden terlibat dalam transaksi jual balik atau sell leasebacks? Yang pertama, Darden itu dapat menggunakan uang tunai yang kalau tidak akan diikat di properti untuk memperluas operasinya. Pada saat yang sama, properti terus menggunakan properti melalui masa sewa. Darden dapat menyusun pengaturan sewa sehingga masalah seperti ketentuan pembelian kembali, masalah pembiayaan kembali, dan biaya pembiayaan konvensional diminimalkan. Lalu Darden dapat menerima keuntungan pajak karena seluruh pembayaran sewa dapat dikurangkan dari pajak, sedangkan berdasarkan pembiayaan konvensional, hanya bunga dan depresiasi yang dapat dikurangkan. Nih, keuntungan untuk Golden Gate Capital.
pada umumnya dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi di bawah penjualan kembali daripada di bawah pembiayaan tradisional. Selama masa sewa, Golden Gate dilindungi dari penurunan di pasar real estate dan mungkin memiliki lindung nilai inflasi asalkan propertinya menghargai nilainya. Nah, ini masalah akuntansi dalam transaksi sale leaseback. Masalah akuntansi adalah apakah transaksi tersebut adalah penjualan atau pembiayaan. Jika kontrol telah beralih dari penjual ke pembeli, maka penjualan telah terjadi. Namun, jika kontrol belum beralih dari penjual ke pembeli, transaksi dicatat sebagai pembiayaan, bukan penjualan. Nah, ini transaksi penjualan. Dalam penjualan, pengakuan untung atau rugi sesuai. Darden kemudian mencatat transaksi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan uang tunai dan mengurangi nilai tercatat aset menjadi nol atau disebut penghentian pengakuan aset. Yang kedua, mengakui keuntungan atau kerugian yang sesuai. Yang ketiga, akun untuk leaseback sesuai dengan pedoman akuntansi sewa yang digunakan dalam bab ini. Misalnya, asumsikan bahwa Stora Enso itu menjual salah satu bangunannya yang memiliki nilai tercatat 580.000. Itu membangun sebesar 800.000 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 220.000. Stora Enso menjual bangunannya ke Deutsche Bank sebesar 623.110. Kemudian menyewa gedung kembali dari Deutsche Bank seharga 50.000 setahun. Selama 8 dari 15 tahun, sisa umur ekonomi gedung. Asumsikan bahwa nilai sekarang dari pembayaran sewa ini sama dengan 310.000, sehingga sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi oleh Deutsche Bank. Transaksi penjualan ini Stora Enso mencatat penjualannya sebagai berikut. Cash sebesar 623.110, terus accumulated depreciation buildings sebesar 220.000 terhadap buildings sebesar 800.000 dan gain on disposal of plant asset sebesar 43.110. Selain itu, Stora Enso membuat entry berikut. Mencatat sewa operasi, ini untuk mencatat penjurnalan dari sewa operasi. Akunnya itu right of use asset sebesar 310.000 terhadap lease liability sebesar 310.000. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sadam Anasga. Di sini ada transaksi pembayaran yang gagal dijual. Ini Stora Enso tidak mencatat penjualan dalam transaksi di atas jika sewa dari Deutsche Bank diklarifikasikan sebagai sewa pembiayaan dalam pembiayaan atau penjualan gagal. Scott tidak mengurangi nilai tercatat bangunan, terus menyusutkan bangunan seolah-olah itu adalah pemilik sah, mengakui hasil penjualan dari Deutsche Bank sebagai liabilitas keuangan. Entry untuk mencatat pembiayaan adalah sebagai berikut. Contoh sale leaseback Japan Airlines atau JAL atau JPN.
pada tanggal 1 Januari 2019 menjual Boeing 757 bekas dengan nilai tercatat 30 juta dolar kepada City Capital dengan harga 33 juta dolar. JAL segera menyewa pesawat kembali dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu sewa adalah 7 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan, membutuhkan pembayaran sewa yang sama besar 4.841.448 dolar pada akhir setiap tahun mulai 31 Desember 2019. Sewa tidak mengandung opsi pembaruan atau pembelian pesawat kembali ke City Capital pada saat berakhirnya kontrak. Pesawat ini memiliki nilai wajar 33 juta dolar pada tanggal 1 Januari 2019 dan diperkirakan memiliki sisa umur ekonomi 10 tahun. Nilai sisa atau tidak dijamin pada akhir sewa 13 juta dolar. Pembayaran tahunan memastikan pengembalian minimal 8% atau yang sama dengan tingkat pinjaman tambahan JAL. Contoh leaseback-nya yang menerapkan uji kualifikasi. Sewa kembali pesawat terbang dikualifikasi sebagai sewa operasi karena tidak ada kriteria sewa. Tipe penjualan yang dipenuhi seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Pengaturan ini dicatat sebagai penjualan karena leaseback tidak mengalihkan kendali aset kembali ke JAL. Hanya hak pakai selama 7 tahun yang diberikan sesuai melalui sewa. Ini jadwal amortisasi sewa sebagian. Selanjutnya ini ada tabelnya, ada JAL list, ada City Capital Resort. Ketentuan sewa skenario 1, Parker Shipping Ltd atau list menyewa lift hidrolik standar dari Stockton Trailers AG. Sewa ditandatangani pada 1 Januari 2019 menetapkan bahwa Stockton memberikan hak penggunaan lift ke Parker. Ketentuan sewa adalah sebagai berikut. Sewa tidak dapat dibatalkan. Jangka waktu 4 tahun. Pembayaran sewa sama dengan 11.182,24 euro pada awal setiap tahun atau anuitas jatuh tempo. Lift memiliki nilai wajar 40.000 euro 4 tahun dan tidak ada nilai sisa. Biaya pengangkutan buku-buku Stockton adalah 30.000 euro. Tidak ada opsi perpanjangan. Angkat kembali ke Stockton. Tingkat implisit lessor adalah 8% dan diketahui oleh Parker. Stockton atau lessor mengevaluasi tes klarifikasi sewa seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Lalu ada list atau list accounting. Ini ada tabel-tabelnya, ada Parker Shipping or Stockton Trailers list, amortization schedule, annuity basis, di tanggalnya, annual lease payment. Ini ada tabel-tabelnya lagi dari Parker Shipping dan Stockton Trailers. Seperti yang bisa dilihat, ini tertulis payment Januari 2021. Liability-nya 11.182,24 euro. Cashnya pun sama, semuanya seimbang. Lalu ketentuan sewa adalah ketentuan sewanya sebagai berikut.
Sewa tidak dapat dibatalkan jika waktu 4 tahun pembayaran sama dengan 9.538,39 euro pada awal setiap tahun. Lift memiliki nilai wajar 40.000 kehidupan ekonomi selama tahun dan nilai sisa 80.000 tidak dijamin. Biaya pengangkutan buku-buku adalah 30.000. Tidak ada opsi perpanjangan. Angka kembali ke Stockton, tingkat implicit lesor ada 8% dan diketahui oleh Parker. Dan mengevaluasi tes klarifikasi sewa seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Akuntansi penyewa ini list accounting. Parker membuat entry berikut untuk mencatat sewa dan pembayaran pertama. Ini di 1 Januari 2019. Rate of use asset 34.119,76. Lease liability 34.119,76. Lease liability-nya 9.538,39. Cash-nya 9.538,39. Lalu ada ini sewa operasi. Parker Shipping Ltd lease amortization schedule ya. Ini Parker Shipping lease. Interest accrual and depreciation expense 31 Desember 2019. Selanjutnya ada juga yang second lease payment 1 Januari 2020. Ada juga interest accrual and depreciation expense 31 Desember 2020. State of positive income statement. Third lease payment pada 1 Januari 2021 dan fourth lease payment 1 Januari 2022. Lessor accounting atau sewa operasi. Stockton mengklarifikasikan sewa sebagai sewa operasi karena tidak ada kriteria sewa tipe penjualan yang dipenuhi. Berikut